Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Roni dan juga Ibu Ima selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum. Di sini kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi semantik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Arla Ailani Andrian selaku moderator pada presentasi kali ini. Izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4 selaku rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Agian, kemudian ada Alexandria, Deswita, Dia Safila, Sekar Aulia, Wulan Eka Khairunisa, dan juga Zahwa Khairunisa. Baik, langsung saja kita mulai penjelasan materi semantik dari kelompok 4. Materi pertama dari semantik adalah pengertian dari semantik sendiri. Pada buku kedua Chomsky yang terbit pada tahun 1956 menyatakan bahwa semantik adalah komponen dalam linguistik yang dapat disejajarkan dengan komponen lain, seperti fonologi dan sintaksis yang menentukan sebuah makna dalam kalimat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kajian teori semantik meliputi 3 sentral utama. Nah, yang pertama, memprediksi ketaksaan ambiguity atau ekspresi dalam bahasa. Nah, ekspresi dalam bahasa yaitu pengungkapan atau proses dalam mengutarakan atau menyampaikan perasaan, maksud, atau sebuah gagasan tertentu. Nah, yang kedua ada memilah-milah dan menjelaskan hubungan makna dengan sistematis antara kata, frasa, dan kalimat dari sebuah bahasa. Yang ketiga ada mengkaji dan menjelaskan kealamiahan makna kata-kata, frasa, dan kalimat, serta menjelaskan hubungan antara makna kata-kata, frasa, dan kalimat. Sekian. A. Hakikat makna. Hakikat makna dalam bahasa dapat dijelaskan melalui berbagai teori, di mana salah satunya adalah teori tanda linguistik yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand de Saussure, sebuah tanda linguistik atau tanda bahasa itu terdiri dari 2 bagian penting, yaitu signifian atau yang mengartikan dan signifi atau yang diartikan. Komponen signifian adalah rangkaian bunyi yang berfungsi sebagai tanda, seperti kata meja yang terdiri dari fonem M, E, J, dan A. Komponen ini berperan sebagai bagian yang memberi bentuk atau bunyi pada kata tersebut. Sementara komponen signifi adalah konsep atau pengertian yang diasosiasikan dengan tanda tersebut, yakni makna kata meja itu bisa dimaknai sebagai sejenis perabot kantor atau rumah tangga. Jadi dengan kata lain, signifi itu memberikan isi atau pemahaman yang terkandung di dalam sebuah kata. Kombinasi dari signifian dan juga signifi itu membentuk tanda linguistik yang merujuk pada referent, yaitu objek nyata yang ada di luar bahasa. Dalam contoh kata meja, tanda ini itu bukan hanya sekedar rangkaian fonem dan konsep, tetapi juga mengacu pada objek konkret yang bisa kita sebut meja dalam kehidupan sehari-hari. Teori makna Ferdinand de Saussure ini menggambarkan bahwa setiap tanda bahasa itu memiliki 2 unsur yang diartikan atau signifi dan yang mengartikan atau signifian. Unsur yang diartikan adalah makna atau konsep yang dimiliki oleh sebuah tanda. Sedangkan unsur yang mengartikan adalah rangkaian bunyi atau fonem yang menghasilkan tanda tersebut. Jadi, artinya setiap tanda bahasa itu selalu memiliki komponen bunyi dan juga makna. Kedua unsur ini bekerja di dalam lingkup bahasa atau intralingual, namun biasanya mengacu pada sesuatu di luar bahasa atau ekstralingual, yaitu referent yang merupakan benda nyata atau konsep yang ada di luar bahasa itu sendiri. Nah, dalam kajian semantik, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tanda bahasa adalah leksem.
yang berarti satuan bermakna, baik berupa kata atau frasa, menurut Harimurti 1982-98. Sedangkan di sisi lain, istilah kata yang biasanya didefinisikan sebagai satuan bahasa yang berdiri sendiri, baik berupa morfem tunggal maupun gabungan morfem lebih umum dalam bidang gramatika. Dalam konteks makalah ini, kedua istilah tersebut dianggap memiliki makna yang sama. Akan tetapi, penting untuk bisa kita pahami bahwa tidak semua leksem itu atau kata memiliki acuan yang konkret di dunia nyata. Misalnya, leksem seperti agama, cinta, kebudayaan, dan keadilan itu tidak dapat dilihat dalam bentuk fisik atau wujud yang nyata. Jadi pada praktiknya itu, makna kata atau leksem itu seringkali bergeser dari pengertian dasarnya dan acuan aslinya, terutama ketika digunakan dalam penuturan atau pertuturan sehari-hari. Berdasarkan teori Ferdinand de Saussure yang juga dikenal sebagai bakal linguistik modern, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik yang terdiri dari dua unsur, yaitu signifi yang artinya diartikan atau makna terbunyi, dan signifian yang mengartikan atau bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa. Abdul Khair juga memberikan beberapa jenis makna berdasarkan kriterianya, yaitu yang pertama, makna leksikal yang berarti makna yang bersifat leksikon. Yang kedua, makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang ketiga, mengisyaratkan tentang makna yang langsung menuju kepada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa, maupun proses, dan dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditujukan oleh kata atau ujaran. Yang keempat, makna denotatif merupakan makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya dan sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, atau pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Yang kelima, makna konotatif adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa atau gambar tertentu. Yang keenam, makna istilah artinya memiliki makna yang pasti, jelas, dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat dan bersifat khusus. Yang ketujuh, makna konseptual, yaitu makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referensinya, dan makna yang bebas asosiasi atau hubungan apapun. Yang kedelapan, makna idiomatik adalah makna sebuah satuan bahasa yang menyimpan dari makna leksikal dan makna gramatikal unsur-unsur pembentuknya. Yang kesembilan, peribahasa adalah makna yang masih dapat diramalkan, ditelusuri, atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan makna peribahasa. Yang kesepuluh, makna kiasan merupakan semua bentuk bahasa, baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya. Di sini terdapat relasi makna. Di bagian A ada sinonimis. Secara semantik Verhaar tahun 1978 mendefinisikan sinonimis sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Dan di bagian B terdapat antonimi dan oposisi. Secara semantik Verhaar tahun 1978 mendefinisikan antonimi sebagai ungkapan biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Selanjutnya itu ada homonimi, homofoni, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Kata-kata yang ditulis sama, tetapi maknanya berbeda disebut homograf, sedangkan yang dilafalkan sama, tetapi berbeda makna disebut homofon. Contoh homograf adalah kata tahu pada makanan yang berhomografi dengan kata tahu, yaitu suatu paham atau pemahaman.
Sedangkan kata massa yaitu waktu berhomofoni dengan massa yaitu jumlah besar yang menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah hiponimi dan hipernimi. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generis. Contohnya adalah makna anggrek dalam makna bunga. Yang kelima, polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Contoh katanya, ada mata. Kalimatnya, dia suka mata pelajaran sejarah. Kata mata berarti bidang ilmu yang dipelajari di sekolah atau perguruan tinggi. Kalimat yang kedua, dia tidak bisa melihat dengan mata kirinya. Kata mata berarti organ penglihatan. Yang keenam, itu ada ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksab sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Nah, contohnya itu ada kalimat kucing makan tikus mati. Di sini terdapat ambiguitas seperti apakah kucing itu makan tikus mati atau kucing memakan tikus lalu mati atau kucing makan tikus mati. Perubahan makna. Makna dalam bahasa terus berubah seiring waktu dan penggunaannya, dari morfem hingga wacana. Dalam semantik, perubahan ini menarik untuk diteliti, seperti dalam bahasa Indonesia, contoh perubahan makna terlihat pada kata duga, yang awalnya berarti mengira, namun berasal dari frasa, batu duga, yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Perubahan makna seperti ini terjadi karena faktor-faktor sosial, budaya, dan historis. Dalam hal ini, penggunaan kata duga bisa dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan komunikasi dalam masyarakat, di mana konsep pengukuran kedalaman yang terikat pada penggunaan batu duga secara perlahan diterjemahkan ke dalam ranah pemikiran manusia, di mana duga merujuk pada pengukuran atau perkiraan yang lebih bersifat kognitif dan abstrak. Baik, karena sesi presentasi dari kelompok 4 ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.